Suatu malam di sebuah tempat terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan seorang perwira polisi yang bernama Martin yang mengalami sebuah kecelakaan tunggal dengan tergulingnya mobil yang dia tumpangi saat itu. Di sana, hadir pula sang pemeran utama Amitabh Bachchan yang berperan sebagai pria tua yang bernama John. Entah apa yang terjadi setelah itu. John seperti melihat sesuatu yang benar-benar membuat dirinya tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Tatapan kosong pada wajah John mengisyaratkan bahwa dia seakan-akan terhipnotis dengan kejadian itu. Ternyata semua kejadian tadi adalah kilasan masa lalu atau flashback dari sebuah kejadian yang dialami oleh John sekitar 8 tahun yang lalu. Dan saat ini, orang tua itu sedang berada di sebuah kantor polisi yang berada di kota Kalkuta yang berada di wilayah bagian negara India. Salah seorang polisi yang bernama Sarita kemudian menghampiri John untuk sekedar memberitahu kepada John bahwa kedatangannya ke tempat itu setiap hari selama 8 tahun tidak akan merubah apapun. Terungkaplah sebuah fakta bahwa sekitar 8 tahun yang lalu sebuah kejadian memilukan harus dialami oleh John ketika dia kehilangan cucu tercinta akibat penculikan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga bisa dipastikan bahwa kejadian di awal film tadi adalah bagian dari kasus penculikan yang dialami oleh cucu John saat itu. Dan selama 8 tahun, John tak lelah mencari sebuah informasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi pada waktu itu. अपनी बीवी के लिए गिरता हूं। Okay, you go home now, John uncle. तुम्हें कल आता हूं। Dengan mengendarai Vespa tuanya, John kemudian pergi ke sebuah gereja untuk menemui Martin yang ternyata polisi itu sudah pensiun dan memutuskan untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang pendeta di sebuah gereja. Namun demikian, permintaan John untuk menemui Martin rupanya tidak digubris oleh pendeta itu, hingga dia pun harus pergi dari tempat tersebut. Kebiasaan lain sering dilakukan oleh John ketika dia pulang ke rumahnya, yaitu seringnya John mendengarkan rekaman terakhir dari cucunya ketika peristiwa penculikan itu terjadi. John berpendapat bahwa rekaman itu adalah satu-satunya petunjuk yang dia miliki dari peristiwa itu. Meskipun hal itu tidak memberikan perubahan apa-apa, tapi keyakinan dan tekad John untuk mencari tahu tentang kasus ini tidak perlu diragukan lagi. Keinginan John hanya satu, yaitu mengetahui siapa yang telah tega melakukan hal itu. Untuk pertama kalinya sejak 8 tahun John menemukan sebuah titik terang tentang kasus ini. Secara tidak disengaja dia melihat seorang anak perempuan memakai penutup kepala yang sering dipakai oleh cucunya dahulu. John sangat yakin bahwa benda itu 100% milik cucunya. Dan saat John akan menanyakan tentang penutup kepala itu, dia harus sedikit bersabar karena ternyata anak tersebut memiliki masalah dengan pendengarannya. Sehingga John harus mengikuti kemana anak itu pergi untuk mendapatkan informasi tempat tinggalnya. Setelah sampai di panti asuhan tempat tinggal anak itu, John tidak lantas mendapatkan informasi dengan mudah karena secara tidak terduga pemilik panti asuhan tidak begitu peduli dengan pertanyaan John. John harus berulang kali menanyakan perihal anak itu, namun si pemilik itu tetap tidak bergeming dengan pertanyaan itu, hingga pada akhirnya John mengatakan bahwa dia akan berdonasi di tempat itu. Barulah sang pemilik mau merespon pertanyaan John. Itu pun tidak langsung karena John harus melakukan donasi terlebih dahulu baru dia akan menjawab pertanyaannya. Momen haru sempat terjadi ketika anak tersebut tiba-tiba muncul di hadapan John dan memberikan penutup kepala itu kepada orang tua tersebut tanpa dia tahu apa yang sebenarnya John cari pada waktu itu. Setelah penemuan benda itu, John kemudian mencoba melaporkannya kepada Martin. Dia begitu bersemangat untuk mengumpulkan informasi karena ini adalah satu-satunya petunjuk yang dia terima sejak 8 tahun terakhir. John kemudian mencoba untuk mengajak Martin menyelidiki sebuah tempat di mana benda itu dikirim. Namun demikian, Martin pesimis dengan keadaan itu. Dia berkata bahwa kasus ini sudah 8 tahun dan sangat kecil kemungkinan untuk bisa dipecahkan. Pendapat Martin cukup beralasan karena selama ini mereka telah melakukan berbagai cara untuk mencari informasi dan menemukan siapa pelakunya. Tapi semua itu sia-sia jika Martin pesimis. Lain halnya dengan John yang tetap akan mencari tahu meskipun informasi yang dia dapat cukup minim.
John mengatakan kepada Martin bahwa dia bukan dirinya yang bisa bersembunyi dari keadaan. Dia akan terus mencari keadilan meskipun itu mustahil, karena John yakin bahwa suatu saat nanti kebenaran pasti akan muncul. Mendengar hal itu, Martin kemudian paham dan akan mencoba membantu John untuk mencari petunjuknya. इंसाफ मिलेगा कैसे मिलेगा इंसाफ उसके लिए जाना पड़ेगा ना इमामबाड़ा तो कोई इन्फॉर्मेशन है किससे बात करनी पड़ेगी इमामबाड़ा में. Singkat cerita, akhirnya John bersama Martin pergi ke sebuah tempat asal penutup kepala itu disumbangkan, yaitu sebuah kawasan muslim yang bernama Imam Bara. Dari hasil penelusuran, didapat sebuah informasi bahwa benda itu mereka temukan setelah menggali sebuah tanah di sekitaran wilayah itu. Sebelum digunakan sebagai bangunan, mereka terlebih dahulu menggali tanah dan menemukan sebuah peti yang berisi begitu banyak barang-barang, salah satunya penutup kepala itu. Namun sayang, benda lain tidak diketahui keberadaannya karena hal itu sudah terjadi sekitar 8 tahun silam. Sehingga hal itu akan menyulitkan John dalam mencari informasi selanjutnya. Namun John tak patah arah dan menanyakan siapa pemilik tanah ini sebelumnya, karena mereka diharapkan mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh John. बड़ा का हिस्सा बनने से पहले ये जमीन किसकी थी? Keduanya pun pergi ke tempat sang pemilik tanah. Namun si asisten dari keluarga itu mengatakan bahwa sang majikan sudah 25 tahun menetap di Amerika dan segala sesuatunya dia yang mengurus. John kemudian bertanya apakah ada salah satu dari mereka datang ke India sekitar 8 tahun yang lalu. Si asisten menjawab bahwa mereka tidak pernah kembali ke India dalam 8 tahun terakhir. Jika itu benar, artinya bukan keluarga itu yang mengubur petinya. Bisa dipastikan bahwa kegiatan itu dilakukan oleh orang lain, sehingga hal itu menjadi kesulitan tersendiri untuk John dalam mengumpulkan informasi, karena penyelidikan bisa dikatakan buntu sampai pada titik ini. Sementara itu pada scene berikutnya kita akan melihat sebuah kejadian di mana ketika seorang anak kecil ada yang mengikuti ketika dia hendak pulang dari sekolah. Kejadian ini sama persis dengan apa yang menimpa cucu John dahulu. Namun beruntungnya saat itu si anak bisa selamat karena kehadiran sang ibu yang tepat waktu menjemputnya. Keesokan paginya kita akan melihat aktor lain yang bernama Manohar sedang bermain dengan anak yang sempat menjadi target penculikan kemarin. Kala itu Manohar sedang menemani sang cucu bermain, tiba-tiba mendengar bunyi telepon di rumahnya. Dia kemudian mengangkat telepon itu, namun tampaknya tak mendengar apa-apa karena si penelpon hanya diam saja. Dan alangkah terkejutnya Manohar ketika dia melihat bahwa cucunya sudah tidak ada di tempat. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari seseorang yang bisa dipastikan bahwa cucunya sudah menjadi korban penculikan. Ronnie? हेलो कौन बात कर रहा है? John yang tak pernah menyerah memutuskan untuk datang ke Imam Bara sambil terus berharap bahwa dia akan menemukan petunjuk selanjutnya. Penjaga di tempat itu kagum dengan kegigihan John untuk mencari keadilan bagi cucunya. Namun begitu, dia tidak bisa menjanjikan akan bisa menolong John, tapi akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal itu. Hingga pada suatu hari, ketika John memperbaiki Vespa tuanya, si penjaga teringat akan satu hal bahwa ada sebuah benda yang terkubur bersama penutup kepala itu, yaitu sebuah pena yang terdapat sebuah simbol pada ujungnya. Di sisi lain, Sarita yang ditugaskan untuk memimpin kasus ini mencoba datang kepada Martin untuk memujuk pastor itu agar bisa bergabung dengan timnya untuk mencari pelakunya. Karena secara pola penculikan yang dilakukan oleh penjahat itu sama persis dengan apa yang menimpa cucu John dahulu. Sarita meminta kepada Martin untuk memberikan informasi karena mungkin saja pelakunya adalah orang yang sama. Namun demikian, Martin belum bisa memberikan jawaban atas ajakan itu. Karena Martin menganggap bahwa pada kasus sebelumnya dia telah gagal. Apa yang mau diberikan kepada Sarita jika kasusnya saja gagal? Akan tetapi Sarita tetap meminta kepada Martin untuk memikirkan tawarannya. Karena Sarita yakin terhadap kemampuan yang dimiliki oleh mantan polisi tersebut. एक बार कारण केस का फाइल पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? जो खुद का काम न कर पाए तो खुदा का क्या करेगा? वो सब मैं कब का भूल चुका हूँ। इसीलिए तो सब गॉड पे छोड़ दो।
Pada akhirnya Martin memutuskan untuk bergabung dengan Sarita dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh penculik itu. Tampak sang penculik benar-benar sudah membaca taktik yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Alih-alih dia akan menelepon ke rumah Manohar, penculik itu justru telah mengecoh polisi dengan cara menelepon Manohar secara pribadi. Dia kemudian meminta kepada Manohar agar mengikuti instruksinya jika masih ingin melihat cucunya selamat. Sementara itu, si penculik hanya menelepon rumah Manohar untuk memperingati pihak kepolisian agar mereka tidak perlu capek-capek untuk ikut campur masalah ini, karena dia sudah mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pihak kepolisian. हेलो पुलिस को किस खुशी में बुलाया तुमने? जिंदा चाहिए तो कल सुबह तक 20 लाख का अरेंजमेंट करो. दोबारा फोन करूंगा मैं. Kembali ke John, dia mencoba untuk mencari tahu apa arti dari simbol yang ada di pena itu. Setelah ditelusuri, petunjuk itu pun didapat. Simbol tersebut adalah simbol dari kantor pemerintahan yang bergerak di bidang pertanahan. Dengan segera, John meminta kepada temannya agar menunjukkan di mana kantor alamat tersebut. Di tempat lain, para polisi yang melacak sinyal telepon dari si penculik segera mendatangi TKP itu dan menemukan sebuah puntung rokok yang diduga milik si penculik. Namun yang aneh, polisi sama sekali tidak menemukan petunjuk lain di TKP itu. Tidak ada sidik jari atau bekas jejak sepatu, sehingga hal ini menambah rumitnya penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah menemukan alamat kantornya, John kemudian bertanya tentang pena itu. Dari keterangan pekerja di sana, pena tersebut adalah cenderamata yang diberikan pemerintah untuk para karyawan yang bekerja di tempat itu sekitar 10 tahun yang lalu. Dari fakta itu, didapat informasi bahwa mungkin penculik itu memang pernah bekerja di sana. John lantas meminta tolong kepada mereka untuk memberikan informasi nama-nama karyawan yang pernah bekerja di tempat itu sekitar 8 tahun silam. Orang itu pun bertanya balik kepada John untuk apa meminta hal tersebut. Mereka berdalih bahwa itu adalah arsip perusahaan dan tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Namun faktanya, hal itu hanyalah akal-akalan mereka untuk memanfaatkan keinginan John. Karena setelah John melakukan transaksi di luar kantor, mereka mau memberikan daftar itu. Namun mirisnya, John harus menukarkan Vespa miliknya sebagai harga agar dia bisa mendapatkan nama-nama tersebut. बचपन से मेरी इच्छा थी कि एक स्कूटर खरीदूं। Dugaan bahwa pelaku penculikan adalah orang yang sama terjawab ketika penjahat itu menginstruksikan Sarita untuk melakukan perintah yang sama seperti yang diperintahkan kepada Martin dulu. Semua pola instruksi 100% sama persis. Sekarang tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian selanjutnya. Karena jika memang dia akan melakukan instruksi selanjutnya, maka Martin dengan mudah akan mengetahui apa yang akan diperintahkan setelah ini. Sin kemudian mundur ke peristiwa di mana Martin akan melakukan penukaran uang dengan korban yang terjadi di sebuah stasiun kereta. Saat itu, Martin sempat terkecoh oleh si pelaku yang memanfaatkan sekelompok militer yang baru pulang dari tugas. Si pelaku dengan cerdik menyamar menjadi salah satu di antara mereka dan langsung mengambil tas yang sudah dipersiapkan oleh Martin. Tapi beruntungnya saat itu Martin tidak mengisi tas itu dengan uang, melainkan dengan beberapa lembar kertas bekas. Sadar bahwa dirinya ditipu oleh Martin, si pelaku kemudian menelepon John agar membawa uang tebusannya untuk dilakukan penukaran di suatu tempat. Dia yakin bahwa John tidak akan mengambil resiko dan pasti akan membawa uang itu. Transaksi pun terjadi di sebuah tempat dengan John yang membawa uang itu di dalam sebuah mobil. Sementara itu, Martin yang mengetahui hal tersebut segera menyusul John untuk memperingatinya agar jangan gegabah. Scene inilah yang kita lihat di awal film tadi. Akan tetapi, entah apa yang terjadi setelah itu. Film sendiri tidak menjelaskan dengan seksama adegan selanjutnya. Ternyata apa yang diprediksi oleh Martin 100% akurat. Si penculik menginstruksikan para polisi agar melakukan penukaran uang di sebuah stasiun kereta api. Situasi, kondisi, dan lokasi tempat penukaran uang itu tidak diragukan, semua sama persis dengan apa yang Martin katakan. Polisi hanya tinggal mengatur rencana dan mencegah si penculik itu kabur, karena pergerakan dan arah kaburnya sudah bisa ditebak. Awalnya polisi sempat kebingungan karena secara tidak terduga si pelaku bisa dengan cerdik memanfaatkan situasi TKP.
Tapi akhirnya dengan susah payah polisi bisa menangkap si pelaku. Dan pada momen inilah kita akan dibuat syok bukan kepalang ketika mengetahui siapa sosok pelakunya. Karena ternyata pelaku itu adalah Manohar yang tak lain adalah kakek dari korban itu sendiri. Lantas bagaimana hal itu bisa terjadi? वो इधर है। Shin kemudian menceritakan ketika proses interogasi Manohar yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat itu, Manohar mengatakan bahwa dirinya dijebak. Dia diinstruksikan oleh si pelaku untuk melakukan perintahnya. Dia sempat diperintahkan untuk menuju sebuah gudang dan dikunci di sana yang entah untuk tujuan apa. Berkali-kali Manohar meyakinkan Sarita bahwa dia bukanlah penculiknya. Akan tetapi, polisi tentu saja tidak percaya begitu saja. Terlebih saat itu Sarita melihat bahwa rokok yang dimiliki oleh Manohar sama persis dengan sampel yang mereka temukan di telepon umum. Sehingga hal itu membuat pihak kepolisian yakin bahwa Manohar adalah pelakunya. Penangkapan yang dilakukan oleh Sarita tidak lantas membuat Martin senang. Dalam hatinya ada hal yang mengganjal tentang penangkapan ini. Senada dengan Martin, keluarga Manohar pun bingung apa motif dia melakukan hal tersebut. Sarita masih mendalami hal itu dan masih mencari tahu apa motif sebenarnya yang dia gunakan. Polisi kemudian memeriksa rumah Manohar dan ditemukan sebuah data bahwa Manohar pernah bekerja di salah satu departemen pemerintah. Diketahui dia tidak pernah mendapatkan pesangon yang cukup karena ternyata dia mengundurkan diri dari kantornya. Sementara semua asetnya sudah terlanjur dipindah tangankan atas nama anak dan menantunya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa motif yang digunakan oleh Manohar adalah uang. Namun begitu, belum ditemukannya sang cucu tidak bisa memastikan status tersangka Manohar. Karena hanya anak itulah satu-satunya kunci untuk menjawab semua misteri tentang penangkapan Manohar. तो कभी पेंशन पीएफ नहीं मिला, रॉनी को जल्दी ढूंढने को कह रहे हैं, लेकिन प्रेस को मनोहर की... Yakin bahwa ada yang ganjil dari kasus ini, Martin kemudian mengungkapkan semua pendapatnya. Ditemukannya sampel puntung rokok di sebuah telepon umum merupakan hal pertama yang terlihat ganjil dalam kasus ini. Karena bagaimana mungkin seorang penculik bisa ceroboh meninggalkan barang bukti begitu saja? Menurut Martin, pola yang dilakukan si penculik 100% sama dengan apa yang dilakukan 7 tahun silam. Akan tetapi, pada peristiwa kali ini dia begitu mudah meninggalkan barang bukti dan sidik jari begitu saja. Martin menduga bahwa penculik yang sebenarnya sengaja menjadikan Manohar sebagai tersangka. Hal itu dimaksudkan untuk mengecoh pihak kepolisian agar dia bisa dengan mudah mengambil uang tebusan, kemudian bisa pergi dengan mudah. Penasaran dengan semua itu, Martin kemudian menyelidiki sendiri gudang tempat di mana Manohar disekap. Ternyata di sana memang ditemukan beberapa barang yang dikatakan oleh Manohar sebelumnya. TKP penyegapan Manohar membuktikan dan mengindikasikan bahwa dia diperdaya dan dijebak oleh seseorang. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan siapa penculik yang sebenarnya. Dari tempat itu pula Martin membawa sebuah CD yang terdapat rekaman seorang cucu yang meminta tolong kepada kakeknya, yang membuat Martin kembali heran dengan kasus ini. Dia seperti mengenal baik suara itu dan pernah mendengarnya, tapi entah di mana. Sementara itu pihak kepolisian mengadakan konferensi pers untuk menetapkan Manohar sebagai tersangka utama dari kasus ini. Martin yang datang ke tempat itu segera memberitahu Sarita bahwa mereka telah keliru dalam menetapkan status tersangka Manohar. Martin sangat yakin bahwa ada orang lain di balik kasus ini. Mereka hanya harus segera menemukan cucu Manohar agar semua ini menjadi jelas. Namun Sarita mengatakan bahwa mungkin saja cucunya telah dihabisi oleh Manohar untuk menghilangkan jejak. Akan tetapi Martin menyangkal hal itu karena pada kasus pertama si penculik tidak membunuh korbannya. Hal ini semakin menguatkan bahwa benar ada sosok lain dari kasus penculikan tersebut. Namun Sarita tetap pada pendiriannya bahwa Manohar adalah dalang di balik kasus ini. Dia kemudian meminta kepada Martin jika memang Manohar bukan pelaku utamanya, maka Martin harus secepatnya menangkap orang itu sebelum status tersangka Manohar benar-benar disahkan. ये ना अंजला का केस है ना तुम्हारा, उसे इसके बारे में पुलिस फाइल से भी तो डिटेल्स मिल सकती है। दोनों केस सेम है, दोनों का कनेक्शन एक है। तुम्हारा किडनैपर मनोहर नहीं कोई और है।
Semalaman penuh Martin dan seorang peneliti suara terus menyelidiki suara yang digunakan si penculik untuk mengancam Manohar. Martin yakin ada sesuatu dari suara itu dan bertekad untuk menemukan misteri dari kasus ini. Dia terus mengulang-ulang rekaman itu hingga akhirnya si peneliti pun mendapatkan sesuatu dari suara itu yang mungkin akan berguna bagi penyelidikan Martin. Suara pada ancaman yang dilakukan kepada Manohar dipastikan berasal dari sebuah alat perekam yang didekatkan ke telepon, dan itu sudah cukup membuat Martin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Selain itu, Martin baru sadar tentang sebuah list nama yang sempat diberikan oleh John dulu. Akan tetapi, saat itu Martin tidak begitu fokus dengan apa yang sedang disampaikan oleh John. Keterangan itu kembali membuat misteri dari kasus ini menemukan sebuah titik terang tentang siapa dalang di balik ini semua. Dan setelah ini, kita akan dibuat kaget dengan siapa sosok di balik serangkaian kasus yang sedang terjadi. Karena faktanya, orang yang menjadi dalang di balik kasus penculikan ini ternyata adalah John itu sendiri. Loh, kok bisa? मैंने किडनैपर को ढूंढ निकाला, तुमने नहीं। तभी से प्लानिंग चल रही थी तुम्हारी। Hal itu dibuktikan dengan Martin yang bertemu langsung dengan John saat orang tua itu sedang bermain dengan cucu dari Manohar. Yang jadi pertanyaannya, apa alasan John melakukan itu semua? Dan kenapa John menjadikan Manohar sebagai tersangka kasus penculikan cucunya sendiri? Dan pada titik inilah sebuah plot twist yang cukup mencengangkan dihadirkan oleh film India 1 ini, di mana kita akan melihat bahwa selama ini sosok Manohar yang merupakan seorang pria paruh baya yang dianggap sudah tidak bisa apa-apa, ternyata dia adalah penculik yang telah menculik cucu dari John yang terjadi 8 tahun silam. John menyadari hal itu ketika dia berada di Imambara. Kemudian dia merencanakan akan menangkap Manohar dengan caranya sendiri. John yang sudah tidak percaya kepada pihak kepolisian lebih memilih untuk melakukan dengan caranya sendiri, dan itu cukup berhasil membuat Manohar terpojok dan mau tidak mau harus mengakui semua perbuatannya. क्या करने वाले हो तुम? मनोहर से मेरी एक मुलाकात करवा दो। Di akhir scene kita akan melihat John yang berbicara langsung dengan Manohar tentang kejahatannya di masa lalu. John memberitahu kepada Manohar bahwa dia akan menjamin keselamatan cucunya asal Manohar mau mengakui semua perbuatannya di masa lalu. Dengan terbongkarnya semua perbuatan Manohar, maka film pun resmi berakhir sampai di sini. मनोहर, आखिर एक दिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया तुम्हारा। इसी पेन ने पहुंचाया मुझे तुम तक। पुलिस सोचती है कि तुमने रानी को मार दिया है, लेकिन तुम तो चाहते हो ना कि मानता हूं कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai pada detik ini. Saya ucapkan terima kasih. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Mondays Movie. Terima kasih dan terima kasih.